Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursia Masari Rahmawati, NIM 20200410319 dengan dosen pembimbing Bapak Imam Suprabowo. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai gaya komunikasi asertif, pasif, serta agresif. Yang kedua mengenai wawancara kerja. Yang ketiga mengenai presentasi yang powerful. Yang pertama, gaya komunikasi asertif, yaitu strategi penyampaian komunikasi yang lebih terbuka serta tetap menjaga rasa hormat terhadap orang lain. Ciri-cirinya, yang pertama, bebas berpendapat. Yang kedua, berkomunikasi secara langsung. Yang ketiga, mampu memulai dan mengakhiri pembicaraan secara baik. Yang keempat, mampu mengajukan permintaan dan bantuan saat diri kita sedang membutuhkan orang lain. Yang kedua, gaya komunikasi pasif merupakan gaya komunikasi di mana seorang individu cenderung lebih suka mendengarkan orang lain dibandingkan mengekspresikan pendapatnya ataupun perasaannya terhadap orang lain. Ciri komunikasi pasif, yang pertama, kurangnya kontak mata saat berbicara dengan lawan bicara. Yang kedua, cenderung lebih suka mengeluarkan kata-kata permintaan maaf. Yang ketiga, tidak mampu membuat permintaan maaf saat ia melakukan kesalahan terhadap lawan bicaranya. Dan yang ketiga, yaitu gaya komunikasi agresif, merupakan gaya komunikasi seorang individu yang menyampaikan pendapatnya atau perasaannya dengan cara menyakiti hati orang lain. Ciri-ciri dari gaya komunikasi agresif, yang pertama, cenderung lebih suka menuduh. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang kasar. Yang ketiga, mengeluarkan bahasa tubuh yang cenderung lebih mengintimidasi. Mengenai wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan percakapan terencana dengan tujuan tertentu yang melibatkan dua orang. Macam wawancara. Yang pertama, the employment interview, yaitu wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran seseorang dalam penempatan pekerjaannya. Kedua, the information interview, digunakan untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, yaitu administrative interview, yaitu interview yang dijalankan oleh administrasinya dengan tujuan dan keperluan yang tertentu juga. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seseorang saat melamar pekerjaan. Yang pertama, penampilan fisik. Kenapa penampilan fisik? Karena penampilan fisik sangat mendukung kita saat bertemu si pewawancara atau bos yang memiliki perusahaan tersebut. Yang kedua, gerak-gerik. Gerak-gerik ini sangat dapat menunjukkan bagaimana ketersiapan diri kita saat melakukan wawancara atau interview. Yang ketiga, nada suara. Gunakan nada suara yang sopan dan jangan meninggikan nada suara saat kita sedang diinterview. Yang keempat, rasa percaya diri. Tanamkan dalam diri Anda rasa percaya diri yang tinggi, karena rasa percaya diri tersebut akan menghilangkan sikap kita yang terlihat grogi di depan pewawancara. Dan kita dapat menjawab pertanyaan dengan tenang. Jika Anda tidak percaya diri, maka saat Anda diberikan pertanyaan yang cukup mudah, jawaban Anda tidak akan sinkron dengan pertanyaan yang diajukan. Yang kelima, daya tanggap dan kerjasama. Dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan kerjasama antar sesama tim atau antar sesama karyawan yang lain. Tidak bisa kita mementingkan kepentingan individual kita atau kita lebih mementingkan kepentingan keluarga kita. Yang keenam, kemampuan berkomunikasi. Jika kita ingin bekerja sama dengan orang lain, maka kita harus mampu berkomunikasi dengan baik. Dan yang ketujuh, selera humor. Dalam suatu pekerjaan jangan terlalu serius. Kadang harus kita selingi dengan selera humor agar pekerjaan yang kita lakukan terasa lebih ringan dan tidak terlalu tegang. Ada 4 hal yang membuat presentasi kita menjadi berkesan. Yang pertama, teknik opening, di mana 3 menit pertama ini para audiens akan menilai apakah presentasi kita yang akan kita sampaikan ke depannya itu menarik atau membosankan. Yang kedua, rapid to remember. Yang dimaksud dengan rapid to remember adalah di mana saat kita melakukan presentasi secara berulang kali atau berulang-ulang, maka presentasi tersebut akan menjadi sebuah habit dalam hidup kita, dan kita akan menyampaikan presentasi itu dengan senang hati karena kita sudah menguasai terutama materinya. Yang ketiga, penyampaian sesuatu dengan hal yang unik, di mana jika kita bisa menyampaikan ice breaking dengan luas, maka audiens secara tidak langsung akan memperhatikan apa yang kita sampaikan, karena bagi mereka kita sudah menarik dan mereka akan tertarik untuk mendengarkan isi presentasi kita sampai akhir.
Yang keempat yaitu teknik closing. Saat teknik closing ini, berikan sebuah kesimpulan yang mampu ditangkap oleh audiens agar audiens memahami seluruh isi presentasi yang telah kita berikan di sesi sebelumnya. Dimension learning yang pertama yaitu kognitif, di mana kita mengajak audiens untuk berpikir. Contohnya, saat kita sedang presentasi, ajukan atau lontarkan beberapa pertanyaan kepada audiens agar audiens tersebut menjawab. Dan di situ akan terjadi interaksi, bukan hanya kita sendiri yang menyampaikan materinya. Yang kedua, dimension learning affective, di mana kita mengajak audiens untuk tersentuh atau membuat audiens tersentuh atas apa materi yang akan kita sampaikan. Biasanya bagi orang-orang pragmatis melankolis, mereka cenderung bisa kita sentuh memorinya saat kita melakukan ice breaking di awal pembicaraan. Dimension learning yang terakhir yaitu psikomotorik, di mana kita harus mengajak audiens untuk bergerak. Jangan membiarkan audiens itu diam aja. Karena apa? Karena nanti audiens akan mengantuk dan merasa bosan mendengarkan materi yang akan kita sampaikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.